Itu gitu ya? Karena waktunya hanya 15 menit, jadi saya itu memberikan ceritanya masa 115 berarti isinya apa kan kayak gitu. Maka saya diperkuat dengan membuat meme. Jadi meme itu ya kayak rangkuman dari materinya saya buat dan saya bagikan. Di sini ada nomor WA. Artinya sih harapan saya kalau ada grup WA, maka kita bisa diskusi lewat WA atau mungkin mau menyeruan lewat WA kayak gitu. Kalau gue nggak apa-apa, nomor saya bisa ini sekali. Di nomor ya. Ini bisa, ini materi yang akan saya sampaikan tentang ini, nah bisa dibaca. Syukur-syukur masih bisa kelihatan Bu. Saya itu sudah diberi itu sudah kelihatan kok kecil banget ternyata. Di komputernya gitu ya. Mungkin besar pas di komputer itu ternyata kecil-kecil gitu. Harus jangan disambung ibu, saya juga yang sudah disambung ibu. Jadi saya bagi ibu ya. Monggo keliling ke sana. Ini kacamata saya juga hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dari limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajah bil wujuh tanpa ada alasan merintanginya biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita nabi-nabi ketaatnya dan pergian kiamat. Dan semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapat syafaatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, lanjut ibu materi kemarin. Ingat Bu, kemarin tentang apa Bu? Alam. Fase kehidupan manusia ada 5. Yang pertama alam ruh, alam rahim, dunia. Setelah dunia alam kubur. Setelah alam kubur alam barzakh. Alam kubur itu alam barzakh. Berarti setelah alam kubur atau alam barzakh itu alam akhirat. Ya, alam akhirat itu adalah alam hal yang abadi. Maka kita harus mempersiapkan bekal hidup. Nah, kemarin sudah ada 5 bekal hidup di dunia. Mari ibu Yang pertama Al-Quran menjadi pedoman hidup. Yang kedua ibadah menjadi tugas hidup. Yang ketiga Rasulullah SAW hidup. Yang keempat setan musuh hidup. Yang kelima ridho Allah menjadi tujuan. Nah sekarang kita mau belajar ini investasi dunia dan akhirat. Pernah dengar kata investasi Bu? Pernah. Investasi itu cenderung dengan uang gitu. Kita memberi uang untuk membeli sabun dan lain sebagainya, dan dalam jangka waktu berapa, ada yang bulan, ada yang hari, kita mendapatkan keuntungannya, dan keuntungannya itu berlipat terus berjalan terus. Nah, kalau di sini investasi yang mau kita bahas adalah investasi di dunia dan juga di akhirat. Kalau uang kan hanya di dunia gitu, karena yang kalau mati itu yang dibawa apa Bu? Hanya kain, kafan dan air. Yang berhubungan dengan materi hanya kain, kafan, itu hanya di kuburan saja, tidak sampai ke akhirat. Nah, ternyata itu ada investasi, ada simpanan kita yang kita bisa nikmati hasilnya di dunia, juga kita bisa menikmati hasilnya di akhirat. Itulah investasi. Persiapan seseorang jangka waktu yang sangat panjang dan menguntungkan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita tuh mempersiapkannya sekarang, kita bisa menikmati keuntungannya itu di dunia dan juga di akhirat. Apa itu Bu? Sesuai hadis Nabi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam in qutama amaluhu ila min salatin
shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Muslim. Diriwayatkan di sebuah hadis, Bu, ketika Ibnu Adam itu manusia, anak Nabi Adam, keturunannya itu manusia. Ketika sudah meninggal, ketika sudah meninggal, maka semua amalnya akan terputus karena kita sudah tidak bisa beribadah lagi. Tapi illa min salasin, ada 3 yang tidak terputus pahalanya, yaitu pertama shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Lah, apakah ketiga hal ini hanya dinikmati di akhirat? Tidak, juga bisa dinikmati di dunia. Contohnya, investasi yang pertama itu adalah shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah itu kan kita memberikan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Tapi di sini adalah shadaqah jariyah. Menurut Imam Nawawi, shadaqah jariyah itu adalah wakaf. Karena kalau kita memberi makan, saya memberi makan ke Bu Siti, dimakan habis, itu shadaqah karena habis. Tapi kalau wakaf, saya memberi tanah itu dibuat sekolah itu dibuat belajar anak-anak. Selama tempat itu, tanah itu yang saya kasihkan dibuat belajar terus, saya tetap saya juga meninggal. Jadi shadaqah jariyah itu adalah shadaqah yang pahalanya terus menerus mengalir selama manfaatnya bisa berjalan. Nah, itu disebut juga dengan wakaf. Ketika saya masih hidup, saya tetap dapat pahala ketika tempat itu dipakai. Saya sudah meninggal pun pahalanya tetap mengalir karena apa yang saya wakafkan itu masih bisa Inilah investasi dunia akhirat yang pertama, yaitu shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jenengan bisa baca Al-Quran, Bu. Orang kata alif batasa, Al-Fatihah, insya Allah Ibu nggih. Ketika kita bisa membaca, kita punya anak, nggih. Anak kita ajari, sini Ndok, belajar Iqra. Ini huruf apa? Alif, ba, ta. Ketika membaca satu huruf Al-Quran saja pahala Ibu bisa sampai huruf, bisa sampai membaca surat Al-Fatihah. Ketika anak itu membaca, yang mengajari awalnya itu juga dapat pahala. Jadi meskipun anak itu dengan ngaji di sholat, di majelis taklim dan lain sebagainya, jenengan di rumah juga itu kesempatan mencari investasi di dunia akhir. Nak tadi di ngaji diajarin apa? Ini saya sudah ngaji Iqra juz 2. Coba ini ibu pengen tahu gimana cara baca. Jenengan memberi masukan, ini salah, ini harus itu termasuk dengan menggali investasi dunia akhirat. Ketika anak itu sudah bisa membaca, oh iya jadi itu materi seperti ini. Meskipun tidak teromongkan terbesit di otak, tapi Allah Maha tahu. Dulu yang membuat anak ini bisa membaca siapa saja. Yang ngajarin sholat, itu investasi dunia akhirat. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Awalan soleh, anak soleh kita mau gini. Yang rajin diri taat kepada Allah. Kalau secara bahasa, soleh itu bahasa dari kata solaha yasulu sulahan, yang artinya itu baik, yang artinya baik. Jadi anak yang baik menurut agama itu anak yang taat kepada Allah, yang menjalankan semua perintahnya, sholat, ngaji, zakat dan sebagainya. Selalu ingat kepada Allah. Dengan begitu, nah di sini awalan sholihin yad'u yang selalu mendoakan semasa hidup juga setelah meninggal orang tua. Ketika masih hidup, ya Allah, Rabbi ghfirli, itu kan ya Allah ampunilah saya dan
kedua orang tua. Ketika jenengan masih hidup, jenengan sudah didoakan oleh anak. Investasi di dunia dapat. Dan setelah meninggal pun anak jenengan tetap mendoakan. Jenengan juga kesempatan. Inilah investasi yang sesungguhnya. Jadi jangan sia-siakan ketika kita masih punya anak, masih masa pertumbuhan bekali anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh. Caranya seperti apa, Bu? Manusia itu tempatnya ikhtiar, tempatnya usaha, masalah hati bukan usaha manusia. Apa sih itu ya? Nah, karena gimana? Menurut jenengan gimana kalau anaknya agar baik? Apakah dibiarkan saja? Jenengan tentu lebih tahu dari mereka. Yang jelas kita harus ikhtiar zahir batin. Zahir secara usahanya kelihatan, namanya anak disuruh ngaji, disuruh sholat, disuruh sekolah, disuruh belajar, disuruh menghormati orang tua. Tidak hanya melalui ucapan, juga dengan perbuatan. Jangan coba Bu, perintah anaknya ngaji. Nak, mandi, sebentar lagi ngaji. Kok jenengan nonton TV saja bersama anaknya? Apakah dengan ucapan anaknya jenengan mau bangkit mandi? Betul, karena jenengan tetap di depan TV. Ketika gitu, Nah sesuai. jadi dimakan ayo mandi, ibu siapkan air, ibu siapkan baju. Tapi anak mau. Jenengan bocah mainan HP terus, jenengan pegang HP terus. Apakah anaknya mau? Ya. Kita harus mempersiapkan hidup dulu. Sahabat jariah, yang kedua yang bermanfaat, yang ketiga selalu mendoakan kedua. Ya, kalau nggak punya anak gimana Bu? Kita punya jenengan pernah mendoakan selain keluarga Bu? Pernah sering Kan sering Ibu. Terutama orang-orang yang pernah berjasa bagi kita. kan kan bingung Ibu. Jadi yang tidak punya anak nggak usah minder. Saya nggak punya anak, saya nggak punya investasi tentang anak yang pernah. Itu dengan kita memperlakukan orang lain dengan baik, insya Allah selalu begitu. Saya dulu waktu sekolah itu sering sama Pak D saya pasti mendoakan Bu. Ingat ketika saya bersolat saya masih saya bisa naik di bawah ini, saya selalu mendoa dan berdoa. Kita harus tanamkan anak-anak kita tuh tidak habis dengan berdoa, tidak harus yang Allahumma firli dunia itu kalau nggak bisa nggak apa-apa Bu, dengan hanya hati. Allah tuh nggak tahu nih, dengan ucapan itu lebih baik. Kalau nggak apa, yang penting kita tuh benar-benar dia bukan nama-nama Bu. Saya itu waktunya sudah hampir selesai. Kita ringkas lagi sekali lagi. Investasi itu adalah mempersiapkan untuk jangka panjang. Jadi investasi di dunia akhirat dan mempersiapkan untuk jangka panjang, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang pahalanya terus menerus mengalir. Contohnya untuk pembangunan masjid, sekolah, jalan, pokoknya untuk kepentingan umum. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, meskipun hanya satu huruf. Makanya dulu saya senang banget ngajarin anak-anak TPA alif bata itu saya senang karena Pak Fidel saya ini adalah investasi kita hanya belajar ini huruf apa, alif coba diikutin alif, kalau dikasih fathah bunyinya a, hanya seperti itu saya senang Bu. Karena pikiran saya itu ini adalah investasi. Terus selanjutnya adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kita harus selalu berusaha untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau nggak punya anak terhadap orang lain, insya Allah ketika kita berbuat baik, Allah Maha Tahu. Tiga ini semoga kita selalu ingat ketika ada kesempatan untuk merencanakan investasi, ingat ini. Di sini ada nomor WA saya, nomor HP. Monggo kalau berkenan bisa disimpan, kalau ada yang perlu ditanyakan atau Bu yang kemarin saya bilang kertasnya investasi itu apa aja mau ditanyakan bisa lewat WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.